kembali lagi di 3CM Center, Cool, Critical, Creative, and Meaningful. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengubah persen ke dalam desimal. Tidak hanya itu, kita juga akan belajar cara mengubah desimal ke dalam persen. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama. Cara mengubah persen ke dalam desimal. Adakah yang sudah pernah tahu? Ya, kita bisa menggunakan cara menuliskan nilai persen dalam bentuk bilangan biasa terlebih dahulu. Lalu, kita menentukan posisi koma dengan menggeser 2 langkah ke depan. Artinya, kita menggesernya dari paling belakang. Ya, sekarang, semisal kita diberikan nilai 35%. Sesuai dengan instruksi, kita tuliskan 35. Lalu, baru kita menentukan posisi komanya, yaitu menggeser 2 langkah ke depan. Dari paling belakang ya, 1, 2. Berarti posisi komanya di sini. Nah, untuk angka paling depan ternyata masih kosong. Berarti kita harus isikan angka berapa? Iya, betul. Kita harus mengisikan angka 0. Artinya, nilai 35% jika diubah menjadi desimal ialah 0,35. Seperti itu. Sekarang, kalau kita diberikan nilai 63%, berarti nilai desimalnya berapa? Kita geser 2. Artinya, nilai desimalnya 0,63. Seperti itu ya. Lalu, semisal kita diberikan nilai 102%, kita tuliskan bilangan biasanya terlebih dahulu, 102. Lalu kita geser 2 langkah ke depan, 12. Nah, berarti komanya di sini. Artinya, nilai desimal dari 102% ialah 1,02. Nah, seperti itu ya. Sekarang, kalau kita diberikan nilai 325%, artinya kita memiliki nilai desimal 3,25. Nah, sekarang kita akan coba selanjutnya. Semisal kita diberikan nilai 0,7%. Nah, kita tuliskan bilangan biasanya terlebih dahulu, yaitu 0,7. Nah, bisa dilihat, ini agak berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua. Bedanya, di sini kita memiliki tanda koma. Nah, supaya tidak mengubah hasil dari soalnya, berarti kita tidak boleh nih menghilangkan nilai koma begitu saja. Jadi kita tetap tuliskan nilai koma, hanya saja nanti kita geser. Nah, posisi komanya di sini nanti kita geser ke depan, yaitu kita geser 2 langkah. 1, 2. Perbedaannya dengan contoh yang pertama dan kedua ialah cara menggesernya. Kalau tadi, contoh yang pertama dan kedua menggesernya dari paling belakang. Tetapi untuk contoh yang ini, kita geser dari posisi koma. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan, berarti komanya posisinya di sini. Nah, berarti 0,7% memiliki nilai desimal 0,007. Sekarang, kalau 5,2%, nilai desimalnya berapa? Kita hitung saja. Seperti ini. Ternyata nilai desimalnya 0,052. Nah, seperti itu ya. Eits, kita masih punya satu contoh lagi. Kalau kita diberikan nilai 12,8%. Artinya, kita geser 2, 1, 2. Di sini deh. Nah, seperti itulah cara mengubah persen ke dalam desimal. Sekarang, untuk yang kedua, yaitu cara mengubah desimal ke dalam persen. Caranya gimana, ayo? Iya, kita bisa mengubah nilai desimal ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Lalu, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Semisal, kita memiliki nilai pecahan yang penyebutnya belum 100, berarti kita harus ubah dulu menjadi 100. Karena, kalau kita tahu, supaya kita bisa mengubah pecahan ke dalam persen,
penyebutnya harus 100. Ya, sekarang kita coba saja. Semisal kita memiliki nilai 0,27. Di sini, 2 angka di belakang koma ya. Berarti, kalau 2 angka di belakang koma, pecahannya berapa? Pecahannya ialah 27/100. Nah, di sini penyebutnya sudah 100. Berarti tidak perlu kita ubah. Sekarang, persentasenya ialah 27%. Nah, kita akan coba lagi. Semisal diberikan nilai 1,43. Di sini kita bisa tuliskan 143/100, yaitu 143%. Nah, seperti itu contoh untuk kalau memiliki desimal 2 angka di belakang koma. Lalu, semisal kita diberikan nilai 1,2, persentasenya berapa ya? Ya, kalau kita lihat, di sini hanya 1 angka di belakang koma. Berarti penyebutnya 10. Artinya kita memiliki nilai 12/10. Nah, kalau kita lihat penyebutnya belum jadi 100. Berarti kita harus ubah nih. Kira-kira 10 dikali berapa hasilnya 100? Ya, kita akan kalikan 10, baik pembilang maupun penyebutnya. Hati-hati ya, dan ingat, jangan mengalihkan pembilangnya saja atau penyebutnya saja, karena akan mengubah nilai dari soalnya atau mengubah nilai dari pertanyaannya. Nah, sekarang kita memiliki nilai 120/100, artinya 120%. Ya, sekarang kita memiliki nilai 3,8. Kita ubah dulu menjadi 38/10, lalu kita kalikan masing-masing dengan 10 untuk pembilang dan penyebutnya. Berarti kita memiliki 380/100, yang artinya persentasenya 380%. Ya, seperti itu. Sekarang, kalau contohnya seperti ini, 1,349. Kalau kita lihat, ada 3 angka di belakang koma. Berarti, di sini kita jadikan penyebutnya per 1000. Nah, kalau 1000 itu kan belum jadi 100 ya. 1000 belum sama dengan 100 ya. Kita harus apa ini? Ataukah kita kali? Atau kita bagi? Iya, kita boleh bagikan pembilang dan penyebut dengan 10, supaya penyebutnya menjadi 100. Maka, kita memiliki nilai 1,349/100, yaitu 1,349%. Sekarang, kalau diberikan soal seperti ini, 0,072, berarti kita memiliki nilai 72/1000. Kita bagi 10 untuk pembilang dan penyebutnya, berarti 7,2/100, artinya 7,2%. Nah, begitulah cara mengubah desimal ke dalam persen. Oke, berarti di sini kita sudah mempelajari mengenai cara mengubah persen ke dalam desimal dan juga cara mengubah desimal ke dalam persen. Oke anak-anak, selamat belajar. Semoga bermanfaat ya.